Pemirsa Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Tangerang melaporkan seorang oknum relawan ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat atas dugaan penukaran makanan tidak layak konsumsi. Kita lihat ini ada rekaman CCTV. Ada relawan yang diduga menukar makanan tidak layak konsumsi di Dapur Mitra MBG wilayah Tangerang. Pihak Mitra menyebut dugaan itu diketahui setelah proses pengecekan makanan atau quality control sesuai prosedur. Atas temuan, laporan ini dibuat ke Polda Metro Jaya. Oknum relawan juga diduga menyebarkan informasi yang merugikan program. Laporan dibuat atas dugaan perbuatan curang dan perbuatan pencemaran nama baik. Kami perwakilan hukum dari Yayasan Kasih Mentari Bangsa, kami melaporkan yang mana di sini pelapornya adalah Pak Solihin sebagai ketua yayasan dan terlapornya masih dalam didik tentang dugaan perbuatan tindak pidana perbuatan curang lalu pencemaran. Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjenguk belasan pasien keracunan MBG yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujiati Purwoda di Grobogan. Menteri menyebutkan bahwa makanan yang dikonsumsi ratusan santri, pondok pesantren dan murid di beberapa SD negeri di Gubuk tidak higienis. Menteri HAM Natalius Pigai menjenguk dan memberi semangat kepada belasan santri pondok pesantren Miftahul Huda, Desa Ngeroto, Kecamatan Gubuk, Grobogan, korban keracunan yang masih terbaring di tempat tidur. 29 santri ini awalnya mengaku mengalami gejala pusing, mual, muntah beberapa jam setelah menyantap nasi kuning ditambah abon dan telur yang sudah mulai berair. Hingga mereka harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Getas Pendowo Gubuk. Kemudian mereka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujiati Purwodadi. Natalius Pigai menyebutkan ratusan siswa dan santri di Gubuk mengalami keracunan akibat makanan yang tidak higienis yang dikirim oleh SPPG Samikaya Food Quaron Gubuk Grobogan. Saya berkesimpulan bahwa apa yang dialami oleh siswa-siswi kita memang karena makanannya tidak higienis, ya, kurang higienis, menyebabkan mereka sakit. Rata-rata sakitnya sama. Mereka sakit setelah mereka makan makanan yang sama. Menteri HAM meminta pihak Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG dengan membenahi semua kesalahan, terutama fasilitas SPPG yang tidak sesuai standar, yang mengakibatkan makanan tidak higienis sehingga mudah terkena bakteri. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 terdakwa kasus korupsi pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten divonis 3,5 tahun penjara. Tidak hanya hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda nilainya 100 juta rupiah. Bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang menjatuhkan vonis penjara 3 tahun 6 bulan kepada Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin. Selain Arsin, 3 terdakwa lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta, pengacara Septian Prasetyo, dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi juga divonis 3 tahun 6 bulan. Selain hukuman penjara, para terdakwa juga harus membayar denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas putusan ini, majelis hakim memberikan waktu untuk mengajukan banding atau menerima putusan. Diketahui Kepala Desa Kohot, Tangerang, Banten, Arsin, dan terdakwa lainnya terjerat kasus korupsi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Para terdakwa ini menerima uang miliaran rupiah dari pihak swasta dalam pembebasan lahan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, hamparan sampah hampir memenuhi pinggir tanggul laut di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Sampah meresahkan warga karena bau yang menyengat. Hamparan sampah di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara berada di antara tanggul laut dan permukiman warga. Sampah ini diduga berasal dari lokasi pengepul yang tidak jauh dari permukiman warga. Tumpukan sampah sudah terjadi selama 5 bulan terakhir dan membuat warga resah. Itu kadang bau gitu, kadang bau itu sampah rumah tangga. Nah, ibu kan rumahnya dekat sini, Bu, ya? Iya. Berdampingan. Ini apa yang Ibu rasakan, Bu? Nyamuk banyak, pokoknya meresahkan lah itu. Sampah terus bertambah. Warga Muara Baru membantah membuang di aliran tanggul, sementara pemerintah belum bergerak membersihkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI mulai melakukan pembongkaran tiang monorel yang mangkrak. Selain pembongkaran tiang monorel, juga akan dilakukan penataan jalan yang ditargetkan rampung pada September mendatang. Inilah dia pemirsa, beberapa tiang monorel yang mangkrak sudah diberi garis polis line ya. Yang monorel di area Rasuna Said Kuningan ini sudah mangkrak mungkin selama 2 dekade dan sudah mulai dibongkar. Pembongkaran dilakukan mulai pada malam kemarin, di mana satu tiang yang ditutup papan putih sudah terlihat rata pembatas jalan. Masih ada 109 tiang monorel lagi di sepanjang Rasuna Said yang akan dibongkar. Baru dibongkar 1 saja ya. Masih ada 109 lagi dan dilakukan secara bertahap. Dilanjutkan pembongkaran tiang monorel di area Senayan, di mana secara total Pemprov DKI menganggarkan 100 miliar rupiah. 254 juta rupiahnya untuk membongkar tiang monorel. Sisanya untuk penataan jalan, revitalisasi trotoar, hingga peningkatan lampu penerangan. Jadi anggaran miliaran untuk penataan kotanya ya. Ya, tadi penataan kota di kawasan Kuningan, Jakarta. Berikutnya di Bandung juga dilakukan penataan pemirsa. Pembongkaran teras Ciamplas segera dilakukan kabarnya. Menyusul berbagai persoalan yang melekat pada bangunan itu. Selain tidak mengantongi sertifikat layak fungsi, keberadaan jalur pedestrian warisan Ridwan Kamil itu ternyata minim manfaat. Inilah dia pemirsa, kita kalau ke Bandung mungkin melintasi jalan-jalan ke Ciamplas. Ada masih teras Ciamplas ini yang tidak berfungsi begitu. Tidak hanya tahap 2, pembongkaran kabarnya akan dilakukan secara menyeluruh. Proses pembongkaran tetap melalui mekanisme perizinan yang menjadi kewenangan Pemkot Bandung. Meskipun belum memasuki tahap teknis pembongkaran, tapi Pemkot Bandung sudah melakukan sejumlah persiapan. Akses bagian atas ditutup, sementara para pelaku UMKM yang sebelumnya beraktivitas di teras ini direlokasi ke area taman di bawah jembatan layang Pasopati. Tidak hanya itu, area pedestrian di bawah teras Ciamplas juga sudah dibersihkan. Seluruh tiang dan lampu penerangan pedestrian dipastikan berfungsi dengan baik demi menjaga keamanan kenyamanan masyarakat Bandung. Memang cepat tergantung dari izin. Izin diajukan ke macam-macam, dari mulai DPRD sampai Kementerian Keuangan. Penghapusan aset berarti? Iya, betul. Itu yang 2 aja, Pak? Yang teras Ciamplas 2 aja? Semuanya? Semuanya. 69 tiang. 69 tiang. Berarti semua PKL nanti kembali ke trotoar? Atau ada tempat khusus? Enggak, kita sediain tempat khusus nanti. Di taman, iya. Belum, Bawahnya Pasopati itu, yang bawah tuh kan banyak yang tukang ngamen. Nah, belakangnya kan udah bikin taman tuh. Nah, sebagian, taman, bukan taman film kan seberang. Nah, Grandia. Grandia.